Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya rekan-rekan. Di sini saya menjelaskan materi yang di praktikum yang ketiga, yaitu sistem file. Di sini nanti tujuannya adalah memahami atribut file dan izin akses, memahami perintah untuk mengubah izin akses suatu file, terus menggunakan perintah-perintah untuk mengubah izin akses. Nah, di sini ada beberapa karakter. Kalau misalnya strip itu file biasa, kalau D itu menunjukkan directory, kalau L adalah symbolic link, kalau B itu block special file, C-nya karakter special file, S-nya socket link, terus P-nya adalah vivo ya. Nah, di sini nanti kalau Anda lihat dari beberapa contoh di sini. Nah, di sini ada jenis tipenya strip. Kalau di strip berarti tadi yang ini ya. Itu adalah file biasa gitu ya. Terus ada izin aksesnya RW. Jadi kalau lebih komplitnya adalah RWX, RWX, RWX. Jadi RWX pertama itu posisi sebagai pemilik, gitu ya. Terus RWX yang kedua itu sebagai izin akses untuk grup 3 perannya. Gitu ya. Jadi ada perannya di situ, ada pemilik, ada kelompok atau grup. Jadi pemilik si file tersebut, gitu ya. Terus ada kelompok dan yang terakhir adalah si lainnya atau ordersnya ya. Jadi RWX, RWX, RWX. Jadi seperti itu. Terus di sini ada jumlah linknya, terus ada pemiliknya, terus ada grupnya, terus ada jumlah karakter, ada waktu saat kita melakukan pembuatannya file tersebut. Terus di sini ada nama filenya. Oke. Terus ada nama file. R-nya itu menunjukkan adalah sebagai read, izin untuk membaca. Yang W-nya tuh write, yaitu untuk mengubah atau membuat, X-nya execute untuk menjalankan program. Dan begitu juga nanti pada file termasuk juga directory. Jadi R-nya untuk read, membaca daftar suatu file directory, W-nya write, terus X-nya adalah execute. Jadi kita masuk ke directory atau membuka suatu file gitu ya. Bisa file atau bisa sebagai directory. Jadi nanti perlu diperhatikan di sini mana yang posisi sebagai user, terus ada grup, terus ada juga others. Nah, di sini kita bagaimana caranya mengubah izin aksesnya, yaitu menggunakan chmod, gitu ya. Jadi chmod ada sebagai user, sebagai grup, atau sebagai others. Jadi nanti bisa sama dengan kita ada kombinasi dengan karakter ini, sama dengan plus sama min. Nanti bisa juga tambahin RWX, atau nanti di sini tambahin juga nama filenya. Nah, begitu juga nanti di bawahnya gitu ya, untuk directory. Terus untuk menggunakan bilangan oktal itu ada kalau R itu setara dengan 4, sedangkan yang W sama dengan 2, X sama dengan 1. Jadi kalau di total adalah 4 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 7. Gitu ya. Terus kalau misalnya 5, kalau 5 sama dengan kalau misalnya RWX ini sama dengan 5, berarti yang kita berikan akses yaitu untuk read sama X-nya, jadi execute, jadi 4 ditambah 1, jadi sama dengan 5. Kalau misalnya 3, kalau angkanya 3, berarti W-nya write-nya 2, X-nya 1. Berarti yang kita berikan akses ke suatu file tersebut, maka di sini adalah W sama X-nya, jadi sama dengan 3. Jadi seperti itu ya. Kalau 5 berarti R sama X. Jadi seperti itu. Terus nanti di sini kita coba pakai user mask. Terus selanjutnya kita coba posisi berada di percobaan 1 untuk izin akses. Oke, kita mulai ya. Oke, di sini kita mencoba melihat identitas diri melalui /etc/password atau /etc atau /etc/group gitu ya. Informasinya ditampilkan, misalnya kita memberikan meta ID. Nah, di sini akan kelihatan posisi kita gitu ya. User ID-nya berapa, terus grup ID-nya berapa, grupsnya berapa gitu ya, 1000. Nah, kalau di tempat saya 1000 ya. Terus di situ kita mencoba memfilter, cari karakter di sini. Contohnya misalnya Banu. Banu posisi di /etc /password. Maka nanti di situ ada highlightnya warna merah menunjukkan Banu gitu ya, filternya. Terus kalau misalnya di sini ada yang huruf besar gitu ya. Kalau misalnya huruf besar karena di sini sifatnya case sensitive, maka nanti akan kelihatan ya hanya B huruf besar terus A sama ya ban gitu ya.
Oke, terus kita mencoba memfilter nama grupnya. Nomor grupnya di situ adalah 1000. Di filenya adalah etc di slash group ya, misalnya berada di slash etc di grupnya, bukan di slash etc password ya. Nah, jadi seperti ini. Tapi kalau di sini kita tambahin di password-nya, maka 1000-nya akan ter-highlight ya. Oke, terus kita memeriksa directory kita sekarang, gitu ya. Directory home-nya. Kalau kita posisi berada di mana sekarang, gitu ya. Kalau kita posisi berada di slash home slash banu, gitu ya. Nah, kita ingin lihat isi dari posisi berada di slash home terus slash banu sendiri, gitu ya. Karena di sini di directory ini, di directory slash home slash banu, dia hak aksesnya seperti ini. Ada di rwx, D-nya tuh menunjukkan directory. rwx sebagai user awalnya, rwx yang kedua sebagai group, terus di sini rwx yang sisanya itu adalah sebagai authors, gitu ya. Tapi kalau di sini yang r strip x berarti di posisi berada di group, sedangkan r strip x ke berikutnya itu untuk authors. Oke, terus kita ingin mencoba mengubah izin aksesnya, gitu ya. Nah, kita misalnya kita buat tools nama file, gitu ya. Tools untuk misalnya F1, F2, F3. Kita lihat dulu ya. ls apakah sudah pernah dibuat file itu? Kebetulan sudah, gitu ya. F1, F2, F3 itu udah pernah kita buat. Kita coba aja buat yang misalnya F4, gitu ya, F5 dan F6. Nah, seperti itu. Kita lihat di sini apakah sudah kita buat berhasil. Oke, sudah berhasil ya, F1, F4, F5 dan F6. Terus kita tambah di situ karena kebetulan misalnya kita lihat isi dari yang kita rubah adalah yang hak akses untuk F4. ls-l untuk F4. Nah, seperti itu. Maka rw, jadi istilahnya file biasa, gitu ya, file biasa strip rw itu untuk user, terus rw berikutnya untuk group, terus r berikutnya adalah untuk yang others. Nah, di sini kita cuma ingin merubah hak akses untuk di file F4 tersebut, gitu ya. Jadi kita tambah di sini perintah u ditambah x untuk misalnya kebetulan F1-nya saya rubah menjadi F4, gitu ya. Jadi chmod untuk yang u, jadi u-nya untuk user kita tambahkan di situ yang untuk execute, gitu ya. Jadi u-nya apa? Berarti posisi nanti di sini r rw x, gitu ya. Jadi seperti itu nanti hasilnya. Terus kita buat di sini posisi di F4. Kita lihat ls-l yang posisi berada di F4 seperti apa hasilnya. Nah, jadi sudah terbentuk sempurna. Jadi bisa untuk read, bisa untuk write, bisa untuk execute untuk posisi berada di user, gitu ya. Oke, terus kita ingin mencoba merubah posisi yang ada di grupnya. Yang ada di grupnya di sini tersedia sudah terbentuk adalah rw. Bagaimana caranya? Kita merubah di grup itu hanya cukup w-nya saja, gitu. Hanya cukup w-nya saja. Maka di situ untuk di file tersebut kita buat misalnya chmod, gitu ya. Chmod posisi masih di F4 juga. G sama dengan W, itu posisi berada di F4. Kita lihat di situ ls-l posisi di F4. Nah, maka di sini yang ada di grup di F4 adalah cuman hasilnya adalah W-nya saja, gitu ya. Awalnya dari rw strip berubah menjadi W-nya saja, gitu ya. Hanya khusus untuk mengubah file tersebut, gitu ya, bisa untuk write. Terus kita berikutnya masuk di posisi di orders. Nah, ini, posisi di orders untuk yang F4, misalnya di sini kebetulan F1, kita kurangi itu yang posisi di order untuk R-nya. Jadi nanti di sini R itu kondisinya tidak ada sama sekali. Untuk apa? Maaf, di orders itu tidak ada sama sekali. Coba kita rubah nama filenya O, gitu ya, sebagai orders kita kurangi R,
posisi berada di F4. Maka kita lihat isinya file tersebut yang ada di F4. Maka untuk others itu tidak ada sama sekali ya untuk hak akses. Terus sekarang kita lihat sudah masuk di F2. Jadi kalau di sini F2 berarti F5. Kita buat di sini misalnya ls-l F5. Di sini ls-f5, di F5 itu menunjukkan kita tambahkan di situ u ditambah x. Jadi u-nya nanti tambahin x di sini, dan di grupnya kita kurangi r-nya, dan termasuk yang others-nya kita tambahin untuk write-nya. Kita coba ya. Jadi chmod u ditambah x, terus koma g dikurangi r, terus o sama dengan w, gitu ya. Posisi di F berapa tadi? F. Oke, mohon maaf, di sini harusnya u tambah x. U tambah x kita gabungkan saja. Oke, sama dengan F5. Oke, sudah berhasil tanpa spasi tadi ya. Terus kita lihat status yang ada di F5. Nah, akhirnya sama ya dengan apa yang kita buat tadi perintahnya. U ditambah X sudah benar. Terus G-nya kita kurangi R-nya, akhirnya sudah benar. Terus O-nya di others-nya kita buat hanya cuman sebagai sebagai write-nya saja, gitu ya. Oke, terus posisi sekarang kita lihat sudah di F5, tapi sekarang kita merubah hak akses itu dengan dalam bentuk bilangan oktal. Jadi 751 di F1. Kita pengen lihat dulu posisi di F1. Terlebih dahulu kita lihat dulu di F1-nya. Terus kita rubah hak aksesnya dengan bilangan oktal tadi 751. Sorry, maaf. Kita rubah di F4 ya. F4. Terus di sini kita berubah nama file tersebut 751, itu posisi berada di F4. Bagaimana? Gitu ya. Kita hasilnya ls-l posisi di F4. Nah, kalau kita lihat di 751 untuk user rwx 751. Jadi untuk usernya 751, 7 tadi menunjukkan adalah bilangannya ini. Nah, jadi rwx-nya 7 bilangannya. Jadi rwx. Berarti di sini full dia ya. Jadi untuk bilangan 7 tadi itu full untuk usernya. Terus 5-nya untuk grup itu hanya tersedia 4 sama 1. Berarti R sama X untuk grupnya. Nah, seperti ini. Sedangkan satunya itu untuk others itu posisi hanya cuma 1. Berarti cuma X-nya saja. Jadi seperti itu. Nah, ini ya cuma X-nya saja. Jadi nanti bisa dilakukan secara oktal, bilangan oktal. Bisa juga nanti kita rubah dalam bentuk misalnya penambahan untuk usernya apa, untuk rwx, itu juga di grup untuk rwx-nya, atau di others-nya juga seperti itu. Jadi kita bisa kombinasi dengan huruf sama dengan, tambah, dan kurang gitu ya. Oke, terus kita masuk lagi misalnya tadi chmod posisi di F5 ya, chmod 6. Tapi sebelumnya kita lihat dulu status di F5-nya. Nah, seperti itu statusnya, hak aksesnya. Terus kita buka chmod untuk 624 untuk F5. Oke, terus ls-l posisi di F5. Nah, seperti itu ya. Jadi itu kalau kombinasi 6, 2, 4 hasilnya seperti ini. Oke ya. Terus kalau kita ingin melihat atau merubah akses untuk di F3, ls-l untuk posisi di F, ini kebetulan saya buat adalah F6, gitu ya. Seperti ini. Terus kita merubahnya menjadi 430, gitu ya. 430 posisi berada di F6. Terus kita lihat
isi file tersebut di F6, aksesnya seperti apa. Nah, kalau di sini 430 berarti cuma 4 R-nya saja untuk di sisi user, terus grupnya 3. Jadi cuma 2 tambah 1 3. Sedangkan 0 berarti posisi di orders itu 0 semua. Gitu ya. Sangat gampang ya. Nanti tinggal Anda pelajari lagi. Tapi kalau kita bisa melihat secara keseluruhan, tinggal ls min l, F1, F2 gitu ya. ls min l, F1, kebetulan saya buat sampai 6 gitu ya. F3, F4, F5, dan F6, maka akan muncul seperti ini. Oke. Terus kita mencoba mengganti kepemilikan hak aksesnya. Jadi kebetulan ini harus masuk posisi berada di rootnya gitu ya. Posisi di root berarti kita mencobanya. Kalau di sini kalau misalnya tanda dolar gitu ya, tanda dolar ini menunjukkan posisi di usernya. Tapi kalau sudah masuk di root itu dalam bentuk crash gitu ya, tanda pagar. Coba kita masuk di sebagai user adminnya di rootnya. Terus kita buat di situ echo. Nah, kita kasih pesan di situ halo yang ada di, kita arahkan redirectionnya kemarin kita bahas di materi sebelumnya, kita masukkan di F4 gitu ya. Maka kita lihat di situ ls min l F4 tadi yang kita buat. Nah, seperti ini itu aksesnya. Tapi bagaimana posisi kita ini? F4 ini kepemilikannya kebetulan adalah si Banu. Karena kebetulan saya posisi berada di home-nya Banu gitu ya. Posisi berada di /home-nya Banu. Bagaimana caranya? Di F4 ini saya berpindah tangan gitu ya. File F4 itu berpindah tangan atau kepemilikannya pindah ke orang lain gitu ya. Nah, di sini saya buka dulu posisi berada di tempat saya masuk di /home-nya dulu, /home. Nah, di sini saya memiliki user pertama Banu, ada Fatur, ada Hamam, ada Santoso. Kita tambahin aja masuk di Santoso untuk kepemilikan file F4 itu. Nah, akhirnya kita coba masukin di sini, rubah nama file itu ya, posisi berada di Santoso. Bagaimana kita coba gitu ya. John. Oke. Terus misalnya usernya adalah Santoso, posisi di F4 gitu ya. Jadi user baru posisi yang, jadi file yang awalnya tadi si Banu itu berpindah menuju ke Santoso gitu ya, posisi di user barunya. Oke, kira-kira ada kekeliruan nggak? Kalau di sini ada perintah tuh, perintahnya Anda tidak didapatkan karena apa? Tulisannya salah gitu ya. Yang benar adalah komennya John. Ya. Oke, kita rubah, tambahin saja di sini, tinggal tekan enter. Di sini tidak dapat diakses F4 karena di sini file direkturnya tidak sesuai. Nanti kita harus masuk ke mana? Gitu ya. Kita lihat dulu misalnya posisi berada di posisi di user biasa, jangan di user kita masuk dulu Cewon ya. Santoso misalnya F4. Cewon. Oh, salah juga tulisannya, mohon maaf. Santoso pilih F4. Oke, posisi tidak ada di file tertentu, mohon maaf. Oke, kita masuk di cd /home. ls. Kita coba dulu. cd echo ls 7. Harusnya bisa ini ya. Kita masuk di echo.
Maaf, habis. Atau coba fatur masuk posisi di F berapa tadi? 4. Cannot access F1, not file directory, tidak dapat diakses. Oke, pasti kita masuk di CD. Coba. Mohon maaf, kita masuk dulu. Karena harus memiliki aksesnya ke tadi. Coba ini ls. Nah, benar ya, posisi berada di sini. Karena kita lihat posisi di M4-nya, mohon maaf. Kita coba rubah posisinya ya. So, ganti ke Santoso ya, misalnya tadi ya. Itu kita rubah ke akses file F4 menuju ke Santoso gitu ya, usernya ya Santoso. Itu ya. Oke. ls min l, kita lihat keseluruhan. Nah, di sini ya. Jadi F4 itu berubah menjadi ke Santoso. Gitu ya, paham ya? Jadi kita harus memposisikan kita berada di mana dulu gitu ya. Oke. Terus gitu juga kalau misalnya ls min l, misalnya di F4 tadi kita pindah, dia posisi sudah berada di Santoso, awalnya berada di Bandung gitu ya. Oke, terus kita masuk misalnya kita merubah nih ya, ubah izin akses home directory user student pada root, sehingga di situ student 1 pada grup dapat mengakses home directory. Oke, perubahan home directory hanya dapat dilakukan pada root. Oke, posisi kita masih di root. Terus kita merubahnya misalnya untuk di Cahamutnya gitu ya, untuk posisi di home student. Kebetulan saya buat di home Santoso gitu ya, kita tambah di situ. Karena kita kalau misalnya kita buat di sini di Cahamut pasti nggak akan bisa. Misalnya Cahamut tambahin di grupnya. Nah, ini di grupnya tadi, grup ditambah rwx posisi berada di home tadi Santoso. Nah, setelah itu kita masuk di ls min l untuk di /home ya. Oke. Nah, di Santoso akan muncul di sini seperti ini. drwx, jadi totalnya jadi berapa tadi? Di grup itu totalnya jadi rwx gitu ya. Oke, selanjutnya kita keluar. Jadi seperti itu ya. Jadi kita udah buat user tadi, ada perubahan untuk di directory atau di Santoso tersebut. Dengan perubahannya adalah aksesnya menjadi seperti ini, g tambah rwx, untuk bisa mengakses nama file yang tadi F4 gitu ya. Sekarang kita mencoba mengakses file F1 tadi ya. Tadi kan contohnya tadi di posisi di F4. Kita buka lagi misalnya sudo su. Kita posisi berada di bukan di root ya. Kita main di superadminnya. Nah, di sini kita coba misalnya ls min l tadi F berapa? F4. Oke, seperti itu. Terus kita bisa membuka misalnya cat F1, kira-kira F4 ada tulisannya halo tadi yang udah dibuat ya. Sekarang kita udah berpindah aksesnya menuju ke Santoso gitu ya. Oke, kita keluar seperti itu dari superadminnya. Terus bagaimana kita mengubah grup dengan perintah change group? Tadi kita merubah file pakai Cahamut, terus begitu juga perpindahan kepemilikan pakai cewon gitu ya, gitu ya. Terus di sini kita merubah grup dengan perintah change group gitu ya. Oke, kita masuk di sini
perintahnya adalah grab root gitu ya. Kita cari karakter di situ grab root yang ada di /etc/group. Oke, di situ ada. Terus di situ kita coba grab orders. Grab orders pasti nggak ada ya, kalau jelas nggak ada. /etc/group. Siapa tahu mungkin ada. Nggak ada ya. Terus kita buka lagi di sudo su. Karena emang nggak ada filenya di situ, kita ngerubah di perubahan grupnya ya. Grupnya nggak ada, misalnya kita tambahin aja, ikutin saja. Sudah su, karena kita harus posisi berada di root. Kita rubah tadi change grupnya ke root F1. Tadi posisi di F1, sekarang di F4. Gitu ya, change group root F1. Karena posisi tadi Banu ya. Terus kita lihat ls-l F4. Nah, jadi awalnya tadi Banu, sekarang kepemilikan grupnya berubah. Kepemilikan usernya tadi Santoso, tadi dari Banu. Terus yang sekarang kepemilikannya dari awalnya adalah si Banu, sekarang berubah menjadi grupnya adalah si Root. Jadi gitu ya. Terus sudah kita cek di situ ls4, terus kita masukin buat lagi grupnya baru lagi, grup baru, change group. Oh sudah ya, sekarang kita udah sampai selesai. Sekarang masuk di percobaan user max. Kita main di user biasa saja, jangan main di root ya. Exit dulu. Di sini kita buat nama filenya adalah touch my file. Oke, saya lihat dulu di sini ada nggak ls-l di sini. My file ternyata sudah ada. Tapi di sini bukan .txt, kita tak buatnya file biasa gitu ya. Touch my file. Oke, terus di sini kita lihat status hak aksesnya di my file tersebut. Nah, seperti ini. Terus kita melihat nilai Umax-nya. Umax-nya 0002. Kita modifikasi nilai Umax-nya menjadi 027 gitu ya. Umax 027. Maka Umax-nya adalah 0027 gitu ya, akan mengikuti gitu ya. Terus kita buat nama file barunya, kita buat touch file baru, touch file baru. Terus kita juga buat directory mkdir my dir. Terus kita lihat di situ, oke, ternyata udah ada. Sorry, kita buat mkdir my dir 2. Oke, terus di sini kita lihat ls-l yang file baru apakah sudah ada? Sudah ada ya. Terus my dir 2 udah kita buat, sudah ada. Nah, terus kita rubah misalnya Umax 007. Maka touch file, terus kita buat lagi touch file. Terus di sini kita buat lagi mkdir xdir. Nanti kita akan lihat ls-min out. Nah, seperti itu ya. Jadi X filenya sudah kita buat. X file, mana tadi X file?
ya, paling bawah, terus sama xdir. Oke, mungkin nanti teman-teman bisa mencoba melakukan latihan berikutnya gitu ya, cara melakukan perubahan aksesnya yang ada di file ini di latihan. Terus begitu juga nanti perpindahan ini menggunakan nama file ini gitu ya. Terus selanjutnya menghapuskan apa tuh sh. Nah, ini perubahan nama filenya, terus memodifikasi izin akses, terus menggunakan umax 00 di suatu file tersebut gitu ya. Nanti buat kata perintah hello world di dalam file itu. Terus lihat perubahan dari umax-nya nama file itu. Terus buatlah file dengan hello txt gitu ya. Nah, seperti itu isi filenya seperti apa. Terus ya nanti sampai selesai ya. Mungkin dari latihan 1 sampai di latihan 6. Mungkin seperti itu aja, nanti laporannya dalam bentuk konten YouTube dan diupload penugasannya di Waskita ya. Mungkin saya rasa cukup sekian saja pertemuan kita. Saya akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.